Salam Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 dengan bertema Jadilah orang Kristen yang sabar. Saya akan membacakannya. Demikianlah. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia, kita sulit menjadi manusia yang sabar. Bila dikatakan di zaman serba canggih ini, kesabaran adalah suatu sifat yang sangat sulit kita temukan. Atau bahkan kesabaran adalah sifat yang sangat sulit kita temukan, atau sudah langka kita temukan, atau sudah langka kita jumpa. Apalagi ketika orang mengalami penderitaan dan kesesakan. Tidak sedikit dari kita berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan ada batasnya. Ya, kalau engkau sedang mengalami masa susah, sabar. Kalau engkau sedang mengalami masa sulit, sabar. Kalau keadaanmu sedang tergoncang, sabar. Banyak orang di dunia ini ingin semuanya serba canggih, serba cepat, instan, tanpa berpikir panjang dan terburu-buru. Karena itu kepada saudara-saudara terkasih, sabarlah dalam kesesakan, yang artinya ketika dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, kita harus tetap sabar. Sama seperti saya, teman-teman, dan Bapak Ibu guru, bahkan kepala sekolah, bahkan orang lain sekitarnya, sering sekali dulu berkata, "Mak, saya ingin ini, saya ingin cita-cita ini tercapai, tapi saya malas belajar, Mak." Ibunya berkata, "Nak, kamu harus tetap belajar agar cita-citamu itu tercapai." Anaknya berkata, "Kan saya sudah belajar selama 12 tahun, Mak. Kenapa cita-cita saya tidak tercapai?"
saya terus rajin ke sekolah. Bosan mak, bosan. Ya, kita mendapat sebuah pelajaran dari cerita tersebut bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita jalani, Tuhan telah merancangnya. Kita hanya perlu sabar, sabar dan sabar. Ketika kita mencapai tujuan tersebut, kita akan senang, tentunya senang, bersyukur karena Tuhan telah menentukan jalan kita. Tuhan telah merancang semua apa yang kita inginkan. Kita hanya perlu mencoba dan mencoba. Sama seperti para penemu-penemu. Mereka tidak mungkin hanya sekali mencoba berhasil. Mereka telah mencoba 1000, bahkan berpuluh-puluh ribu. Ketika mencapai hal tersebut, mereka sangat senang. Begitu juga dengan kita. Maka saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi bersungut-sungut, kita tidak lagi mengeluh, namun kita memiliki suatu penyerahan diri kepada Tuhan. Semua yang terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya firman-Nya mengajar kita untuk tetap bersukacita, bersyukur, bersabar, bahkan menunggu. Itu merupakan percobaan dari Tuhan untuk kita. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini, Tuhan telah mengawasi kita, Tuhan telah memelihara kita dalam nama-Nya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.